Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Di Radio Jurig kali ini memiliki cerita yang berjudul Catatan Viola. Sebelum ke ceritanya, alangkah lebih baiknya yang baru menemukan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya supaya bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurig yang lebih seru lagi. Terima kasih yang udah subscribe. Sebelum ke ceritanya, alangkah lebih baiknya teman Radio Jurig mendengarkan ceritanya sambil ngopi agar mendengarkan cerita ini lebih santai. Kita langsung aja ke ceritanya. Kali ini ada cerita yang memiliki judul Catatan Viola. Selamat mendengarkan. Hadiah terakhir untukku dari ayah hanya sebuah rumah tua yang hampir mirip sebuah gubuk. Tapi itu sudah sebuah keajaiban ayah. Masih bisa meninggalkan sedikit hartanya untukku. Hartanya sudah terkuras habis oleh istri barunya dan penyakitnya. 2 minggu sudah aku tinggal di rumah peninggalan ayah yang berada di kota Sumedang. Sesuai keinginan ayah, dia ingin aku tinggal di rumah ini sampai aku mati. Oh iya, kenalkan, namaku Viola, sebuah nama pemberian dari ayah sejak aku dilahirkan. Tak ada yang menarik dari rumah ini selain kejanggalan-kejanggalan yang membuatku merinding. Suara aneh di rumah di malam hari, lampu gudang belakang yang selalu mati jika dibelikan lampu baru, dan lain sebagainya. Malam itu terasa sangat dingin. Grok duk buk terdengar suara benda jatuh di gudang. Kuberanikan diri untuk melihatnya. Walaupun bulu kuduku merinding hanya melihat gudang, lalu kembali ke kamar, kataku, bicara sendiri. Suara-suara menyeramkan itu masih ada. Kudekatkan telingaku ke pintu gudang. Terdengar suara seperti seseorang yang berbicara dengan seseorang yang lain, seperti orang yang sedang ngobrol. Kita harus pergi dari sini. Viola tak seperti Dian, kata seseorang itu. Tapi kita harus tetap di sini, itu pesan Dian, kata seseorang lainnya. Ah, nama ayah disebut, sebenarnya siapa mereka, pikirku. Ketika aku akan kembali ke kamar, tiba-tiba pintu gudang terbuka. Krek, krek. Viola, kata orang itu. Aku membalikan badan dan terlihat sosok orang Belanda sekitar umur 40 tahun. Siapa kau? Tanyaku sambil merasa ketakutan. Aku teman ayahmu, jawabnya. Hah? Kataku, kenalkan, namaku Hendrik dan ini temanku Espen. Bagaimana kau bisa di sini? Tanyaku lagi. Kami sudah tinggal di sini selama lebih dari 70 tahun. Dan kami akan menceritakan sebuah rahasia mengapa ayahmu mati. Dan kami bisa tinggal di sini, katanya. Coba ceritakan, aku akan mendengarkan, kata Viola. Baiklah. Sebenarnya ayahmu adalah orang yang baik. Dia senang membersihkan rumah, tapi kau tidak tahu. Hantu tak bisa tinggal di rumah yang bersih.
Jadi ayahmu tak pernah membersihkan rumah ini. Dia juga mengizinkan kami tinggal di sini. Dia yang memberi kebebasan kami untuk tinggal di rumah ini. Tapi untuk tinggal lebih lama, hantu harus minum darah manusia. Dan kami baru minum sedikit dari ayahmu. Jadi kami butuh lebih banyak darah. Tidak, tidak. Terdengar sebuah teriakan panjang dari rumahku. Dan aku mulai membagi ceritaku ini lewat sebuah cerita tentang hidupku. Ternyata rumah tersebut seram sekali. Ketika Viola sedang tidur, selalu dihantui dengan mimpi-mimpi buruknya yang seperti tadi. Pada akhirnya Viola terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk yang tadi sudah Viola alami, yaitu ada hantu Belanda yang ingin darahnya. Ternyata ayahnya Viola meninggal oleh hantu yang meminum darah ayahnya. Akhirnya, walaupun lewat mimpi, Viola tahu, Viola paham tentang kematian ayahnya, bahwa ayahnya mati karena sakit, yaitu memiliki penyakit jantung. Hingga ayahku meninggal dan Viola tinggal di sini sendiri sampai sekarang. Viola pun akhirnya membersihkan rumah tersebut karena rumah tersebut sangat kotor. Dan kalau rumah sangat kotor tersebut sangat disukai oleh hantu. Pada akhirnya setelah Viola membersihkan rumah itu dan merenovasinya sebagian gudangnya, ternyata hantu-hantu itu tidak menghantui Viola lagi dan Viola pun tinggal di situ sampai sekarang. Itulah cerita catatan Viola. Semoga bisa menghibur teman Radio Jurig semuanya, dan ikutin terus channel Radio Jurig dengan cara di-subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar Radio Jurig bisa bercerita tentang misteri-misteri yang lebih seru dan lebih seram lagi. Terima kasih. Buat teman Radio Jurig semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.